melakukan teror ketuk pintu di beberapa perumahan di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kosambi, Dekraton, Kecamatan Kelari dan Dapur Areng Kecamatan Purwasari dan sejumlah daerah lainnya. Kejadian ini ramai diperbincangkan di grup-grup WhatsApp dan disebut-sebut sebagai peristiwa ketok pintu misterius yang diterima tanpa suasana komplek yang sunyi sebelum tiba-tiba terdengar ketukan pintu keras yang mengagetkan 3 hingga 4 subuh. Yani, salah satu warga yang rumahnya turut mengalami kejadian tersebut mengaku mendengar ketukan Dari pintu. golongan apa? Saya manusia. Lah, kok jadi pocong? Saya sedang menjalankan ritual. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali pada sedulur, pada pencarian yang berada. Semoga selalu ada sehat walafiat, tidak kurang apapun. Dan yang sakit dengan penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang udah like, share, dan komennya dan subscribe-nya serta request-requestnya para sedulur. Semoga kebaikan para sedulur pada bacaan gitu manapun berada dari Sabang sampai Merauke di balas Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan-kebaikannya dan semoga konten kami bermanfaat serta bisa menambah wawasan. Kali ini kita ingin mengungkap dari sisi goibnya ya, kejadian tanggal 21 seminggu yang lalu ya di Karawang, yaitu ratusan rumah di Karawang, tepatnya di sebuah perumahan ya, terjadi ketok pintu ya, itu di antara jam 2 jam 3-an sampai ada yang melihat sosok goib tersebut. Sangat viral ya di media sosial tanggal 21 ya, hari Senin kemarin ya. Walau belum jawab, semua kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita coba cross check secara si goibnya lewat mediumisasi, siapa sih goibnya ini. Tetapi harus digarisbawahi, mediumisasi ini bukan mewakili kebenaran, hanya sebagai iktibar, sebagai wawasan saja. Semoga kita menambah iman Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mohon doanya para seluruh, semoga proses mediumisasi ini berjalan dengan lancar. Ya. Siap Kang Ujang? Siap. Ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, coba kita protect dulu mediator ini supaya tidak ada penyusup dari bahasa fasik apapun yang masuk dalam tubuh ini, kecuali yang saya undang, yang saya tarik dan masuk dalam tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin sang yang menjadi mediator atau proteksi dari cahayanya sang yang tidak bisa masuk sini, bisa apapun masuk fasik, kecuali yang saya tarik, yang saya undang masuk dalam tubuh mediator, otomatis terproteksi dari cahayanya sang yang internasional. Ini berusaha masuk otomatis langsung terbakar, terlempar ke neraka jahanam. Allah. Tidak ada dalam kondisi tubuhnya, otomatis terkunci rapat, tidak bisa bangkit, tidak bisa kuasa ini. Dengan izin sang yang terkunci Allah, tidak bisa kuasa di sini. Terkunci rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin sang yang saya ingin menghadirkan bahasa goib apapun yang terjadi di Karawang, di sebuah perumahan yang ada di gambar ini, yang sering mengetok pintu di saat malam hari, tertarik tanpa tangan saya, masuk apapun itu, pelakunya otomatis masuk goib. Ia menggegarkan ketok pintu pada saat malam hari itu di daerah Karawang yang ada di telapak tangan saya, tertarik telapak tangan saya. Allah, Allah, masuk dan sinkron dengan jasad ini. Langsung kita 100 sambung Allah.
Bersambung pita suaranya. Allah. Bisa bicara bahasa manusia. Bisa bahasa Indonesia. Allah. Bersambung pita suaranya. Allah. Malam, Mbak. Oh, ternyata kamu pelakunya ya, Cong. Yang ketuk-ketuk pintu itu di Kerawang, di semua perumahan. Waktu hari Senin kemarin itu viral, rame di medsos, di media sosial. Kamu maksudnya apa, Cong? Ini Eh? di mana? Ini di tempat kita ngaji sama ngopi. Kamu ngapain, Cong? Ngetok-ngetok pintu rumah orang, Cong? Pocong. Tujuannya apa kamu ngetok-ngetok pintu? Hah? Kamu ada yang nyuruh? Tidak. Terus kamu maksudnya apa ngetok-ngetok pintu orang rumah itu? Ternyata dilihat nggak ada orang. Kamu bisa menjangkau pintu itu, mengetok itu, berarti kamu jumlahnya banyak, Cong. Hanya saya. Kamu dari golongan apa? Saya manusia. Lah, kok jadi pocong? Saya sedang menjalankan ritual. Astagfirullahaladzim. Ritual ilmu. Terus tujuannya nakut-nakutin warga di perumahan itu maksudnya apa? Emang disuruh gurunya kamu lagi ritual itu suruh ngetok-ngetok pintu orang? Tidak. Bikin geger orang itu? Saya sebenarnya mau minta tolong. Tolong ngapain? Saya ingin bertaubat. Oh, kamu ritual dari pocong itu dulu ilmu apa? Saya sudah mencuri tali pocong dari kuburan. Kejadiannya udah lama? Iya. Oh, kamu gara-gara salah berguru? Kasihan amat kamu. Kamu orang mana? Asli orang situ? Orang Kerawang? Kan. Orang mana? Saya dari Brebes. Saya dari Brebes. Oh, astagfirullah. Dari Brebes jauh amat. Kok bisa lari ke situ? Sebenarnya saya minta tolong sudah lama. Oh. Tapi orang jadi takut karena diketok-ketok nggak ada wujudnya. Iya, kenapa mereka tidak melihat saya? Padahal saya melihat mereka. Minta tolong lepasin tali pocong yang ada di dalam melingkar di leher saya. Kamu perjanjian ilmu apa itu bisa jadi pocong? Buat apa dulunya? Kesaktian. Astagfirullahaladzim. Kesaktian.
Udah lama kamu jadi pocong? Hah? Iya, mungkin orang melihat saya seperti pocong, tapi saya tidak berbentuk pocong. Saya tetap seperti manusia. Saya minta tolong lepaskan ini. Di mana terikatnya? Di leher saya yang mengikatnya sendiri. Oh. Tapi saya juga ingin terikat. Oh, gitu. Saya putusin dulu perjanjiannya ya. Perjanjian goibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurjanawana, semua ikatan perjanjiannya yang dengan gurunya, dengan iblis terputus, dengan izin Sang Yang Nurjanawana. Allah Akbar, terputus. Termasuk tali pocongnya terputus. Allah. Balik ke laful semuanya. Tangannya juga ikatan terlepas. Allah. Terlepas semuanya. Dengan izin Sang Yang Nurjanawana. Semua keilmuannya balik ke laful mahfuz semuanya Allah. Termasuk energi yang dari iblis balik ke laful mahfuz, tarik malaikat. Semua keilmuannya. Karena perjanjian sudah terputus dengan Sang Yang Nurjana Allah. Ya, saya sempurnain ya. Sebenarnya kamu udah meninggal belum? Dulu waktu ritual. Ya, saya sudah meninggal. Oh, udah meninggal, itu menjadi pocong jadinya ya. Ya. Ya udah, ikutin saya untuk disempurnakan. Ikutin saya untuk mengulang bersyahadat ya. Semoga Allah mengizinkan dan diizinkan oleh guru saya Sang Yang Nurjanawana. Kamu kenal nggak sama beliau? Enggak? Belum tahu. Ya udah, ikutin saya aja dulu untuk ikut bersyahadat, berikrar lagi. Bersyahadat ya. Semoga diampuni dosa-dosanya. Ya, ikutin saya bersyahadat dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima nih dengan Sang Yang masuk semua mahal dari Sang Yang Allah. Allah. Terlihat dengan terbaca dengan jelas. Wujudnya langsung berubah seperti manusia kembali. Dan baju muslimnya masuk Allah. Stempel lafaz Allahnya masuk Allah. Jadi sempurna kembali seperti manusia normal. Sebelum menjadi pocong otomatis. Bila ada yang terluka-luka yang sembuh semuanya. Salam. Ada yang menjemput saya, tapi saya takut. Kenapa? Ada yang mau menjemput saya, tapi saya takut. Siapa yang jemput kamu? Tidak tahu. Malaikat? Bukan. Tidak tahu. Di mana sekarang posisinya? Iblis. Tidak tahu. Malaikat bukan? Bercahaya bukan? Iya. Bercahaya? Oh, berarti malaikat. Kamu udah waktunya dia mau dijemput. Ampun. Ya udah, kamu udah waktunya dijemput sama malaikat itu untuk dibawa ke alam roh. Sudah waktunya. Barangkali ya terimalah perbuatanmu itu.
semua keluar, sampai efeknya semua keluar. Efek-efeknya keluar semua. Efek-efeknya keluar semua, semua efek mediumisasi keluar. Jadi close up. Alhamdulillah proses mediumisasi berjalan dengan lancar ya. Dari hasil dialog tadi ternyata memang benar apa yang diprasangka oleh orang-orang di Kerawang ya, di perumahan. Ada 2 perumahan ya yang diketok tadi bahwa itu berbentuk pocong ya. Tetapi ternyata itu dari ruh manusia ya, berasal dari Brebes. Karena keilmuannya dia akhirnya masuk ke alam gaib. Karena dia sudah waktunya meninggal, karena keilmuannya kesaktian itu mengambil tali pocong langsung dari mayat ya digali atau gimana ya orang Bishop ya. Nah, ternyata dia mencari syafaat atau minta disempurnakan, ada yang bisa ngelepas enggak, mungkin dari waktunya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata tadi setelah kita coba dengan wasilah beliau sang yang rencana mana guru kami, beliau langsung dijemput oleh malaikat, dibawa ke alam ruh karena sudah meninggal, mungkin sudah lama, sudah diizinkan ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala ini sekedar hanya sebagai wawasan, sebagai iktibar. Semoga kita menambah iman Islamnya pada Allah Subhanahu wa taala karena semua kejadian hal-hal yang gaib itu sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga kita tertarik oleh karena kasus ini kasus viral ya, terjadi di Kerawang Timur ya, tepatnya di daerah Kerawang Timur ya, di sebuah perumahan ya. Itu ada di depan, nanti itunya apa beritanya ya, di daerah perumahan mana itu ada di depan itu seperti itu. Kita hanya coba mengungkap dari sisi gaibnya, dan alhamdulillah diizinkan oleh beliau sang yang Wana dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata minta disempurnakan atau dilepas tali pocongnya karena keilmuan tadi, yaitu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, dijemput dan nanti timbangannya adalah malaikat yang akan melakukan itu semuanya ya. Allah bisawab. Kebenaran mutlak Allah Subhanahu wa taala, masih bukan mewakili kebenaran mutlak Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share dan komennya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.